warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, sebelumnya mainannya disimpan terlebih dahulu. Nanti dilanjutkan lagi. Oke? Untuk pagi ini kita akan belajar IPAS. Jadi bisa diulangi dulu. Oke, pada pagi ini kita akan belajar IPAS tentang bab yang selanjutnya. Selanjutnya kita belajar tentang apa? Tentang topik A. Nah, kalau yang kemarin kita kan sudah belajar tentang seperti apa budaya yang ada, warisan budaya yang ada di daerah kita. Nah, terus yang sebelumnya kita belajar tentang apa? Budaya alam, hayati dan nah, selanjutnya kita itu akan belajar lebih lanjut tentang terusannya budaya alam, hayati dan hayati yang disambungkan dengan kondisi perekonomian yang ada di daerah kita. Di sana nah, ini foto di sana ini. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita nyanyikan lagu dulu ya tentang tanah airku. Ayo, yuk kita menyanyikan lagu nasionalis. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi aktivitas ekonomi yang ada di daerah tempat tinggalnya. Yang kedua yaitu menentukan aktivitas ekonomi andalan yang ada di daerah kita. Dan yang ketiga menginterpretasikan pendapat bagaimana meningkatkan kondisi perekonomian di sekitar saat ini. Pada kelas 4 yang kemarin itu kelas 4 kan masih kan yang pelajaran kelas 4 tentang kegiatan ekonomi itu apa saja? Ingat ya? Ada produksi, konsumsi dan distribusi. Yang konsumsi dan produksi itu apa saja? Apa itu produksi? Produksi pembuatan Nah, pada kelas 4 kemarin kita sudah belajar tentang apa? Kegiatan produksi. Kegiatan produksi itu apa? Kegiatan pembuatan. Kegiatan yang menghasilkan barang. Nah, produksi. Kemudian distribusi itu apa? Ya, yaitu yang distribusi itu adalah cara yang menengah dari produksi dan konsumsi. Nah, yang konsumsi itu apa? Yang kalian masih ingat? Nah, itu adalah konsumsi, yaitu kita menggunakan barang yang bisa pilih. Ya. Contohnya kalian sudah menggunakan apa saja? Sekarang, ya buku, konsumsi, pensil, meja, kartu, terus game itu juga kalian menjadi konsumen di situ. Nah, itu adalah ciri-ciri konsumsi yang kalian lakukan. Nah, yang distribusi tadi itu adalah penengahnya. Jadi ada orang yang bikin game misalnya. Nah, itu adalah produksi. Kemudian kalian yang konsumennya, bagian yang menggunakan. Nah, distribusinya itu kalau biasanya kalian mendownload gamenya di mana?
Investor itu adalah bagian distribusinya secara online-nya, itu bagian yang mendistribusikan antara produksi yang membuat game tadi dengan orang yang menggunakan, yaitu kalian. Nah, menginstalnya di distribusi tadi di Play Store tadi. Nah, kalau di peta ini Salatiga di daerah mana? Di daerah mana? Boleh yang ditunjukkan yang ke depan. Ini adalah peta Indonesia. Kalau Salatiga di mana? Di daerah sini ya, titiknya Semarang ini. Nah, kalau di sini kira-kira hasil produksi yang ada di Salatiga itu apa saja? Ya, karena apa kok bisa pupuk, bahan bakunya apa? Hah? Kacang kan? Nah, kalau dilihat dari petanya kan Salatiga ini dia berada di pegunungan dan dekat dengan alam kan? Jadi itu hal yang wajar karena dia didukung oleh apa? Sumber daya alam. Nah, penghasilannya dari kacang tersebut. Nah, itu yang menghasilkan menjadi tingkat gembok tadi. Karena didukung dengan kondisi geografis Salatiga yang berada di tengah-tengah dan dikelilingi oleh pegunungan. Itu menghasilkan hasil pertanian yang sangat baik. Nah, ini adalah jenis-jenis aktivitas perekonomian. Nah, ini ada contohnya kalau misalnya ini yang paling bagus berarti di kaliannya yang bisa dijadikan bahan dan perkebunan. Aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Aktivitas peternakan yang dilakukan masyarakat dapat berupa peternakan unggas, hewan kecil, dan hewan besar. Peternakan unggas contohnya ayam, itik, burung, dan angsa. Peternakan hewan kecil antara lain kelinci, kambing, dan domba. Sementara peternakan hewan besar meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Hasil dari peternakan bisa berupa telur, daging, kulit idam, perikanan. Sekitar 2/3 wilayah Indonesia adalah perairan. Mata inilah menjadikan Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim. Luasnya wilayah perairan menyimpan potensi kekayaan alam yang benar, itu sudah bisa dikonsumsi. Dan berikut terus. Kemudian kalau yang perikanan tangkap ini di Indonesia. Kawasan hutan Indonesia mengandung keragaman sumber daya hayati. Potensi hasil hutan terdiri atas hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu seperti pinang, karet, jambar, dan sagu. Hasil kayu menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor kayu. Bagi Indonesia, selanjutnya setelah perikanan tadi ada apa lagi? Perhutanan. Nah, perhutanan kalau yang di daerah Salatiga ini kan dikelilingi dengan pegunungan, tentunya kan ada juga hutan-hutan yang mengelilinginya. Nah, penghasil di Salatiga ini apa? Contohnya hutan yang biasa ditanami oleh tumbuhan apa? Sekarang, nah itu bisa dibilang adalah yang lebih cenderung
menggunakan atau memanfaatkan mesin untuk menggunakan. Contoh industri di Indonesia antara lain industri otomotif, Nah, ini ada industri otomotif itu membuat motor, biasanya memerlukan pabrik juga. Kalau yang perfilman biasanya masuknya dari semuanya. Nah, di sini yang suka jajan siapa aja? Nah, yang suka jajan itu adalah untuk jajan itu termasuk dalam bidang apa? Bidang perdagangan. Kalian oke baju tengah kalau enggak. Nah, kalau kalian tadi adalah sering jajan ataupun membeli sesuatu di kita itu adalah contoh dari perdagangan yang biasa. Ada juga yang perdagangan yang skalanya besar, yaitu menjual dan membeli antar negara, yaitu yang disebut apa? Ekspor dan impor. Yaitu kalian jual beli dengan seseorang yang ada jauh di sana di luar negeri dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah aktivitas ekonomi di bidang apa? Di bidang jasa. Nah, di sini ya ini main game siapa? Nah, main game biasanya pada jogging nggak? Ada yang jogging nggak? Main sendiri semuanya. Nah, biasanya kalau ada yang contohnya itu menjogging game, itu dia memanfaatkan jasanya supaya apa? Supaya yang lainnya itu biar levelnya kepala ataupun yang lainnya. Nah, ya biasanya ada permasalahan kan kenapa kok dia membuka jasa itu kenapa? Ya karena kebutuhan dan konsumennya itu dia malas main gamenya, tapi dia pengen levelnya lebih tinggi, makanya dia menggunakan jasanya sih untuk udah karena tadi kan kita sudah belajar tentang aktivitas ekonomi ya. Nah, kalau yang di daerah kalian aktivitas kedelapan aktivitas ekonomi yang ada di sini apa saja kira-kira? Jasa apa aja? Ya, kerja, pertanian, terus apa lagi? Perdagangan biasanya berdagang di mana? Di depan sekolah, di pasar. Oh ya, dia ada di sini. Nah, itu termasuk perikanan. Terus kalau perindustrian ada nggak di sini? Nah, pabrik yang di sini. Nah, pabrik itu termasuk di perindustrian. Ada pertambangan di sini? Apa pertambangan apa? Jarang kalau di sini. Kalau peternakan, peternakan apa aja yang peternakan ayam, kambing, ya, itu tadi termasuk peternakan apa? Hewan apa? Bangsa. Itu adalah beberapa ya, yang menjadi andalan di sini apa ya? Yang ada yang tahu nggak? Pertanyaan menghasilkan apa yang biasanya banyak di sini yang biasanya banyak. Terus ada lagi tentang apa lagi? Ya biasanya kalau di padi tersebut kalau sudah dihasilkan di sini diapakan? Apakah dikonsumsi langsung atau dijual? Diapakan? Ya, diolah dulu untuk kebutuhan sendiri atau untuk bersama untuk dijual lagi. Ya, Memanfaatkan lingkungan. Ya, jadi itu lebih ke arah kita memanfaatkan lahan-lahan yang kosong ya, digunakan lagi kemudian supaya hasil pertaniannya lebih berkembang lagi. Oke,
Selanjutnya kita berkelompok terlebih dahulu yuk. Satu kelompok satu orang. Satu kelompok satu KPD ya. Nah, baik kalau jelaskan ya, jelaskan dulu. Jelaskan yuk. Jadi di sini ada 2 lembar. Nah, tugas kalian yaitu memberikan sinar, menganalisis apa saja yang ada di daerah kalian. Contohnya, di sini ada yang pertanian. Di pertanian itu ada sawah, ladang, tegalan, tuh. Ya Allah. Siapa yang mau membacakannya di depan? Satu. Geografis ya, misalnya itu terpisah dataran ya, jadinya penghasilan lebih banyak. Bebas namanya.
tingkat sumber daya alam